Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, seperti biasanya setiap bulan kita membaca daripada kitab Ta'lim Muta'alim fi Tariqah Ta'allum Al-Imam Ahmad Ar-Zarnuji. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemahaman, dan alhamdulillah sampai detik ini kita terus sabar kita membaca daripada ini kitab. Kita hatam, ulangin lagi, hatam, ulangin lagi sampai kita benar-benar paham. Karena thalabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib, bukan pinternya. Oh beb, saya kagak pinter-pinter, kagak ngeh, enggak baik-baik, saya pemikiran saya ini agak lemot. Kalau komputer itu Pentium 2, sekarang UD Core 2 Duo ada di atasnya ya, ada apa namanya? Ya itu dah. Kita masih Pentium 2, enggak masalah. Enggak masalah. Yang jadi masalah UD Pentium 2 males ngaji. Biar dikata kita udah di atas Core 2, speknya spek paling tinggi katanya. Walaupun kita jago di belantara perilmuan, kitab kita hafal, akan tetapi tidak ada hikmah di dalamnya, tidak menghinakan kepada ilmu di dalamnya, niscaya percuma, saudara. Maka biar dikata kita ini di pojok, katanya Ustaz Iwan, ini tempatnya jin buang mutiara, buang berlian. Jadi kita pungut. Artinya mutiara lautan ilmu. Alhamdulillah. Fayang bagi ayyaktarul a'lam wal awra wal asanna kama ikhtara Abu Hanifah hina idin hamadabna Abi Sulaiman. Ini penting bagi kita. Fayang bagi dan maka seyogyanya ayyakhtaro, hendaklah kalian itu kepada apa? Memilih kepada seseorang. Al-a'lam, yaitu kepada seorang guru yang lebih berusia daripada kita. Usia tersebut bukan karena usia kita tinggi saja, lebih tua semata, akan tetapi yang tua daripada pemahaman daripada ilmunya, yang lebih tua daripada pemikirannya. Biar dikata kita anak muda, akan tetapi kita anak muda yang punya pemikiran yang luar biasa. Biar kita dikata anak tua, udah tua kita, orang tua, tetapi kita tidak memuliakan kepada ilmu, tidak memanfaatkan kepada umur kita untuk hal yang positif, percuma, cuma tinggal tuanya saja. Biar kita dikata banyak kita perbendaharaan daripada kitab-kitab semuanya, hobi kita mendownload kitab-kitab semuanya, hobi kita download semuanya. Apalagi zaman sekarang, zaman Google, kita download semua kitab fikih, kita download, Riyadhus Shalihin kita download, Takrib kita download, Minhajul Talibin kita download, Nahwu Shorof kita download, kitabnya Ar-Risalah ke Al-Um kita download. Kita download semua, cuma penuh dengan downloadan, dibaca kagak. Akhirnya lemot HP-nya, lemot, lari ke kotak gitu, lemot. Yang kita pencet-pencet bukan kitabnya, tetapi gamenya. Ya Allah, maka dianjurkan fayang bagi ayyaktara a'lamul alwara'a, hendaklah kalian itu mencari kepada seorang guru yang lebih tua daripada pemahamannya, lebih tua umurnya, dan yang lebih soleh daripada kita, yang lebih soleh daripada kita, wal asanna, dan lebih tua daripada juga sekaligus usianya. Kama ikhtaro Abu Hanifah hina idin Hamada bin Abi Sulaiman, kama sebagaimana ikhtaro telah memilih kepada siapa itu Abu Hanifah, yaitu kepada Syekh Hamad
di waktu tersebut, yaitu kepada Syekh Hamad Abi Sulaiman, anak daripada Sulaiman, ba'da ta'ammul wa tafakkur, setelah merenungkan dan berfikir kepadanya tentang seorang guru yang bakal, maka kita seleksi calon guru kita. Maka sering Habib katakan, kita seleksi dulu. Bagaimana seorang Imam Bukhari itu ditunjukkan, oh di Jonggol no Imam Syekh ada seorang guru yang mulia datang ke Jonggol, padahal rumahnya itu di Sabang sana, di Aceh umpamanya. Datang jauh-jauh sampai di Jonggol, tanya tetangga sekitarnya, bagaimana orang tersebut, fulan ini guru yang luar biasa apa kagak? Ditanya tersebut, oh dia pantas jadi guru, dia orang yang luar biasa, orang soleh. Itu kata orang, karena tetangganya. Dikata yang demikian, si imam tersebut bukan langsung datang ke rumahnya untuk menjadikan dirinya seorang murid, akan tetapi dia langsung beranjak pulang, pulang ke rumahnya kembali. Lantas dikabarkan kembali, wahai Syekh, ada seorang yang pintar juga di sana, luar biasa, istimewa, istiqomah. Betul, namanya orang yang girohnya besar kepada ilmu, girohnya besar yang kepada orang yang berilmu, untuk menjadikan guru-gurunya tersebut datang dan tanya kembali ke tetangga-tetangga sebelumnya. Ini dari Sabang datang ke Semanan, jauh Sabang, di Aceh ujung daripada Indonesia. Datang ke Semanan, di Semanan ada, tanya ke tetangga samping-sampingnya, no guru cakep apa kagak? Wah, apaan? Lo jangan macem-macem dah. Dia bukan guru, dia orang bodoh, dia kagak pinter, dia bukan orang yang bisa pantas untuk dijadikan guru. Dia jangan dijadikan guru, kata tetangganya. Justru dia mengatakan yang demikian, tetangganya mengatakan yang demikian, dia segera menuju ke tempatnya dan dia minta dibaiat untuk dijadikan muridnya. Justru karena saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kemuliaan itu bukan di mata manusia. Tingkat takwanya seseorang bukan karena pandangan manusia, atau bukan karena telinga kita mendengar seseorang itu alim ataupun kagak. Maka sering Habib katakan di mana-mana, seorang alim ulama dari negeri manapun juga, mereka yang lebih ta'zim kepada Allah, maka dia yang kita jadikan. Ilmu bukan sekedar pencitraan saja, saudara. Kita ngomong di ALC gampang, enak, ngomong enak aja. Coba ente selidikin setelah sampai di rumahnya, apa yang dia lakukan, sesuai apa kagak apa yang dia lakukan, saudara. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tajrisun inda kulli alimin illa ila alimin yatukum min homsin ila homsin. Jangan kalian sembarangan duduk kepada orang yang ente anggap alim, kecuali dia bisa membawa kita dari sesuatu yang buruk 5 menuju kepada sesuatu yang baik 5. Kita seleksi guru tersebut. Imam Abu Hanifah ba'da ta'ammul wa tafakkur, setelah berenung dan berfikir tentang siapa dia yang pantas untuk saya jadikan rujukan untuk mengantarkan kita kepada al-alim, al-allama, kepada pemahaman, kepada ilmu, sehingga kecintaan kita kepada Rasulullah, ketaatan kita kepada Allah, itu kagak salah. Maka orang-orang dulu itu hebat-hebat. Berbeda dengan orang sekarang, kita masih punya PR. Kalau orang-orang mereka, bagaimana Ahmad Az-Zarnuji Syekh radhiyallahu an rahimahullahu ta'ala, pengarang daripada ini kitab, berapa tahun yang lampau kitab ini masih dijadikan rujukan. Berbeda dengan profesor-profesor, doktor-doktor yang sudah banyak mengeluarkan buku-bukunya, tapi kita satu pun kagak tahu.
Kagak tahu bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana dengan Syekh Nawawi, pengarang daripada Riyadhus Shalihin, bagaimana dengan juga pengarang begitu juga dengan bagaimana penulis dan pengumpul daripada hadis sahihan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagaimana beliau? Apa beliau dengan santai-santai? Tidak. Mereka dengan gigihnya. Kita saat ini tinggal ambil peci, ambil rida, pakai gamis, datang ke pengajian. Udah jadi seakan-akan orang yang kama malik seperti raja. Kayak raja kita. Udah bangga dipanggil kiai, udah bangga dipanggil habib. Wallahi enggak demikian, saudara. Enggak gampang. Enggak gampang. Maka kita ini derajatnya kita makom penuntut dan pengikut. Kita ngikutin pengikut yang mengikuti para pengikut, yang mengikuti para pengikutnya sahabat, yang mengikuti pada para sahabat, yang mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala? Yaitu kepada Syekh Ahmad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammul, setelah merenung, tafakkur dan merenungkannya, berfikir. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, wajadtuhu saykhan waquran haliman saburan. Sehingga seorang Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, wajadtuhu, aku telah menemukan daripadanya, saykhan, seorang syekh, seorang ulama, seorang guru yang sudah tua umurnya. Kalau syekh itu, kalau di Mesir itu biasa masih, tapi kalau sudah dipanggil ustadz itu sudah profesor, sudah kelasnya. Udah dipanggil profesor, udah ustadz. Ustadz itu panggilan yang tinggi kalau di Mesir. Ada yang orang Mesir? Ada orang Mesir. Sehingga menemukan seorang daripada yaitu Syekh Ahmad, menjadikan kepadanya seorang guru. Kenapa? Waquran haliman, yang dia itu adalah yang luar biasa, yang haliman dia juga, yang sangat murah hatinya, lembut hatinya, halim, hatinya lembut, saburan, yang sabar, yang sabar. Wa qala sabbatu inda Hamad bin Abi Sulaiman, dan berkata, siapa berkata? Al Abu Hanifah, sabbatu inda Hamad bin Abi Sulaiman, sabbatu, aku telah bersungguh-sungguh untuk menuntut daripada ilmu inda, kepada seorang Syekh Ahmad bin Abi Sulaiman. Fanabatu wa qala fanamatu, maka jadilah aku seorang ulama. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Hanifah? Jadi seorang Ahmad Az-Zarnuji ini bermadhabkan Imam Abu Hanifah. Maka banyak riwayat-riwayat, kisah-kisah dari seorang Abu Hanifah. Wa qala sami'tu hakiman min hukama Samarqandi qala inna wahidan min talabatil ilmi sawarani fi talabil ilmi wa kana azama ala dhihab ila Bukhara li talibil ilmi. Dan berkata siapa Abu Hanifah, sami'tu, saya telah mendengarkan, hakiman, seorang yang ahli hikmah. Ahli hikmah, hikmah itu apa? Hikmah itu yang mengamalkan daripada ilmunya, yang paham daripada ilmu beriringan dengan pengamalannya, itu hikmah. Itu hikmah. Jadi dia tahu ilmu, ngamalkan, dia hikmah. Dia ngamalkan daripada ilmunya.
sehingga dia berkata kepadanya, inna wahidan min talabatil ilmi sawaroni fi talabil ilmi. Qala, dan berkata, inna wahidan, sesungguhnya adalah seseorang, min talabil ilmi, daripada seorang para murid penuntut daripada ilmu, sawaroni, telah bermusyawarah, fi talabil ilmi, dengan saya tentang hal menuntut daripada ilmu. Artinya kita perlu untuk bermusyawarah. Kita perlu bertanya, anak saya ini baiknya belajar apa ya? Anak saya ini harusnya belajar bagaimana ya? Kita tanya, musyawarah. Musyawarah. Walaupun kita sebagai orang tua pun sudah ahli di bidangnya, tetap kita harus musyawarah. Musyawarah, kita bertanya kepada orang yang alim, yang lebih tua umurnya dari kita, ilmunya yang matang, kesabarannya tinggi, yang halim, dia lembut hatinya, dia murah hatinya, bertanya kepada, kemana saya harus ini anak saya, ilmu apa yang anak saya harus bisa dipelajarin. Karena yang dilakukan Abu Hanifah sehingga jadi ulama yang besar, itu kebiasaan bermusyawarah. Sawaroni fi talabil ilmi wa kana azam ala dhihabi wa kana, dan dia telah bermaksud berazam ala dhihabi, untuk pergi ke negara, yaitu ila Bukhara, negara Bukhara, li talabil ilmi, untuk daripada menuntut ilmu. Wa hakada, yang bagi au yusawira fi kulli amrin. Wa hakada, dan begitu juga yang bagi seyogyanya, apa ia itu, ayusawira fi kulli amrin, bermusyawarah di dalam segala urusan. Jadi urusannya bukan hanya sakit gigi, bermusyawarah. Oh, bagaimana saya harus ini mencari rezeki. Oh, bagaimana saya menuntut ilmu. Semuanya. Wahagada, yang ngabagi setelah itu bermusyawarah, fa innallaha ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati fil umuri wa lam yakun ahadun aftana minhu wa ma'a dzalika umira bil musyawarati wa kana yusawiru ashabahu fi jami'il umur hatta hawaijil bait. Luar biasa. Jadi para alim ulama itu bukan sekedar dia mau bermusyawarah tanpa adanya rujukan. Rujukannya kepada siapa? Kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rujukannya kepada siapa? Muaranya, pemimpinnya para nabi. Yang malam ini, bulan-bulan ini adalah bulannya maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Fa inna Allah taala amara, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, amara, telah memerintahkan kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bil musyawarati fil umur, bermusyawarahlah, supaya bermusyawarah fil umur, di dalam segala urusan. Walam yakun ahadun aftona minhu, padahal dia tiada sedikit pun seseorang pun aftona, yang lebih pintar daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh untuk bermusyawarah. Ada yang lebih pintar dari Nabi Muhammad. Ada yang lebih tidak berdosa seperti Nabi Muhammad. Ada yang lebih istimewa dengan Nabi Muhammad. Tidak ada. Nabi diperintah oleh Allah untuk bermusyawarah fil umur walam yakun ahudun aftona minhu. Enggak ada aftona minhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih pintar daripada Nabi Muhammad. Enggak ada. Nabi bermusyawarah. Nabi bermusyawarah. Wa ma'adzalika umira bil musyawarah. Wa ma'a, dan yang beserta yang demikian itu, umiru, dia telah perintahkan bil musyawarati,
wa kana yusawiru, supaya bermusyawarah, wa kana yang dia telah melaksanakan musyawarah itu dengan siapa? Ashabahu fi jami'il umur, dengan sahabat-sahabat Nabi fi jami'il umur, dalam segala urusannya. Dalam segala urusannya, nggak tanggung-tanggung. Urusannya bukan urusan untuk nuntut ilmu saja. Sampai kemana? Hatta hawa ijil baiti, sampai kepada masalah urusan-urusan rumah tangga. Bermusyawarah. Qala aliyu ma halaka amrun an musyawarati qila rajulun. Qala, berkata siapa? Sayyidina Ali. Halaka, tidaklah dia akan binasa daripada seseorang an musawarati, karena daripada dia itu menghasilkan daripada hal yang mufakat dari musawarah. Qila, dikatakan rajulun, yaitu siapa? Seorang laki-laki. Wa nisfun rajulun wala say'an farrajulun man lahu ra'yun shaibun wa yusawir. Seorang laki-laki, wanisfun, dan separuh daripada rojulin laki-laki, wala sayan, dan dia tidak ada sesuatu sedikit pun, farrojulun, maka yang dikatakan laki-laki adalah man lahu ra'yun shahibun wa yusawir. Masya Allah. Jadi dia itu tidak dikatakan laki-laki kalau masih ogah dengan musyawarah. Tidak dikatakan laki-laki kalau ogah dia dengan musyawarah. Shaibun, yang benar-benar, dan ia itu wayuwasir, dan bermusyawarah. Wa nisfu rajulin man lahu ra'yun shaibun walakin la yusawir au yusawir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.